Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini Kamis 23 Mei 2024 kita pengen jalan-jalan lagi di kawasan Malioboro, dimana pada hari ini bertepatan dengan libur Hari Raya Waisak 2024. Dan seperti waktu-waktu sebelumnya, saat liburan kota Yogyakarta khususnya Malioboro selalu dipadati wisatawan. Nah, malam ini kita pengen melihat situasi terkini kota Jogja dan kawasan Malioboro. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini kita sedang berjalan ke arah utara di Jalan Wahidin Sudirohusodo. Nah, di depan kita ini ada perempatan Galeria. Arah kanan merupakan jalan satu arah, yaitu Jalan Urip Sumoharjo. Arah lurus akan menuju Jalan Profesor Herman Johannes, dan kita berbelok ke arah kiri di Jalan Jenderal Sudirman. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di Jalan Jenderal Sudirman ini, di kanan ataupun di kiri kita terlihat banyak ornamen ya, dan ornamen ini adalah ornamen bunga teratai yang ditujukan untuk memperingati Hari Raya Waisak. Nah, selanjutnya dari Jalan Jenderal Sudirman kita akan berputar dulu teman-teman menuju Jalan Suroto Kota Baru, di mana biasanya di sepanjang Jalan Suroto ini dihiasi berbagai ornamen tematik di jalur pedestrian bagian tengahnya. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di jalur pedestrian di sebelah kanan kita, ini juga terdapat ornamen-ornamen bunga teratai dengan bunga berwarna ungu yang menyala indah. Nah, dalam agama Buddha, bunga teratai dikenal sebagai simbol kehormatan kepada Sang Buddha sejak masih kecil. Teratai juga dijadikan sebagai simbol kehidupan yang merepresentasikan kesucian. Hal ini dilandasi oleh keberadaan teratai yang tumbuh di lumpur, kuncup bunganya menembus lumpur dan air kemudian mekar sempurna di atas mereka. Hal ini menunjukkan keadaan teratai yang tetap suci dan bersih meskipun tumbuh di tempat yang kotor. Sehingga teratai juga menjadi lambang kebaikan yang dapat tumbuh di mana saja meski sekitarnya buruk ataupun kotor. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Jenderal Sudirman. Di depan kita ini ada pertigaan, yaitu pertigaan Terban, di mana arah kanan merupakan Jalan Verbouden, dan dari pertigaan Terban kita masih lurus terus ke arah barat mengikuti Jalan Jenderal Sudirman. Nah, selanjutnya di sebelah kiri kita ini ada resto cepat saji yaitu McDonald, dan di depannya ada pertigaan, dan arah ke kiri ini akan menuju Jalan Faridan M. Noto atau menuju kawasan Kota Baru. Dan saat ini kita sedang melintas di atas jembatan Gondolayu, yaitu jembatan Kali Code atau Sungai Code, yaitu salah satu sungai yang membelah kota Yogyakarta. Salah satu lokasi favorit bagi wisatawan yang berkunjung di kota Jogja adalah Tugu Palputih Yogyakarta atau Tugu Yogyakarta. Nah, Tugu Yogyakarta adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta. Tugu terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo. Nah, Tugu Yogyakarta merupakan komponen penting dari yang namanya Sumbu Filosofi Yogyakarta, di mana Sumbu Filosofi merupakan garis imajiner yang menghubungkan Panggung Krapyak Keraton Yogyakarta dan Tugu Palputih Yogyakarta. Nah, Tugu Palputih Yogyakarta tingginya 15 meter dan dibangun pada tahun 1775. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Margo Utomo, dan ruas jalan ini berada tepat di selatan Tugu Palputih Yogyakarta. Dan kawasan ini menjadi salah satu pusat bisnis dan pariwisata karena banyaknya hotel berbintang dan gedung perkantoran yang berada di jalan ini. Dan jika malam hari di sebelah kiri kita ini merupakan kawasan yang cukup ramai wisatawan ya, karena di sini memang banyak angkringan yang cukup populer ya, yang berjajar di jalur pedestrian Jalan Margo Utomo. Nah teman-teman, saat ini kita berada di jembatan Abu Bakar Ali, dan kalau kita perhatikan lalu lintas saat ini cukup padat ya, bahkan tersendat.
Nah, di sini terlihat saat ini banyak antrian kendaraan yang memadati Jalan Abu Bakar Ali. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita ini ada bangunan berlantai 3. Ini adalah pusat parkir Abu Bakar Ali. Kemudian di sebelah kiri kita ini adalah Hotel Ina Garuda yang saat ini sedang dalam proses revitalisasi. Dan perlu kami sampaikan bahwa Hotel Ina Garuda ke depan akan mempunyai nama brand baru yaitu Hotel Meru. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa hotel ini sejak didirikan pada tahun 1911 sudah beberapa kali mengalami renovasi atau berganti nama, mulai dari Grand Hotel de Jogja, Hotel Asahi, Hotel Merdeka, Hotel Garuda, Natur Garuda, Ina Garuda, dan terakhir nanti akan bernama Hotel Meru. Nah, selanjutnya saat ini kita berada di Jalan Pasar Kembang. Kita berjalan ke arah barat. Di sebelah kanan kita ini adalah Selasar Malioboro, salah satu kawasan kuliner yang cukup murah ya di kawasan Malioboro. Nah, salah satu ikon kuliner yang terkenal di kawasan Selasar Malioboro ini antara lain adalah angkringan Jos. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menuju kawasan titik 0 km Yogyakarta untuk melihat suasana terkini di kawasan titik 0 km. Dan saat ini kita sudah berada di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Di depan kita ini adalah titik 0 km Yogyakarta. Dan seperti inilah suasananya, teman-teman, ramai sekali pada malam hari ini. Nah, selanjutnya dari kawasan titik 0 km kita berjalan ke arah timur, teman-teman. Dan saat ini kita berada di Jalan Panembahan Senopati. Di sebelah kiri kita ini adalah Museum Benteng Frederick Yogyakarta yang saat ini nampak sudah selesai proses revitalisasinya. Dan menurut informasi, rencana museum ini akan dibuka mulai awal Juni 2024 ini. Dari Jalan Panembahan Senopati, selanjutnya kita akan mencari lokasi parkir di kawasan Ketandan. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan Malioboro dan kita berada di Jalan Margomulyo. Dan seperti inilah suasananya pada malam hari ini. Nah, selanjutnya di Jalan Margomulyo kita akan berjalan ke arah selatan ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Jalan Margomulyo ini membentang dari perempatan Suryat Majan atau Toko Batik Terang Bulan sampai ke titik 0 km Yogyakarta sepanjang 560 meter. Beberapa pusat bisnis ataupun tempat wisata yang menarik di Jalan Margomulyo antara lain ada Pasar Beringharjo, Teras Malioboro 1, Hamzah Batik, Pasar Sore, Benteng Frederick, Gedung Agung, dan titik 0 km Yogyakarta. Nah, Jalan Margomulyo ini sebelumnya bernama Jalan Ahmad Yani. Namun pada bulan Januari 2013, pemerintah kota Yogyakarta mengganti nama Jalan Ahmad Yani ini menjadi Jalan Margomulyo dengan tujuan untuk mengembalikan nama jalan ke nama aslinya dan untuk mengembalikan makna filosofis sebagai ciri khas kota Yogyakarta. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini ada Pasar Beringharjo, merupakan salah satu pasar tradisional tertua di Yogyakarta yang didirikan tidak lama setelah Keraton Yogyakarta atau Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan. Nah, Pasar Beringharjo dulunya bernama Pasar Gede, didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada tahun 1758, yaitu 3 tahun setelah Keraton Yogyakarta didirikan. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di los depan Pasar Beringharjo. Di sini banyak dijual, antara lain ada kain, kemudian baju batik, aneka tas ataupun cendramata lainnya. Nah, selanjutnya dari Pasar Beringharjo kita menuju seberang Pasar Beringharjo ya, yaitu di Teras Malioboro 1.
Nah, Teras Malioboro 1 ini merupakan bekas gedung bioskop Indra yang saat ini dijadikan tempat berjualan para PKL yang dulunya berjualan di sepanjang Jalan Malioboro atau Jalan Margomulyo. Jadi lokasi ini merupakan lokasi relokasi ya teman-teman ya. Dan Teras Malioboro 1 ini diresmikan pada tanggal 26 Januari 2022 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan mulai digunakan sejak 1 Februari 2022. Nah, seperti inilah suasana pada malam hari ini. Cukup ramai juga teman-teman ya. Nah, saat kita akan memasuki Teras Malioboro 1, di sisi kiri ini ada tulisan yang cukup ikonik ya. Tulisan itu berbunyi bagi setiap orang yang pernah tinggal di Jogja, setiap sudut kota Jogja itu romantis ya. Nah, inilah suasana Teras Malioboro 1. Di sini ada 3 lantai 1, 2, dan 3. Dan barang-barang yang dijual hampir mirip ya dengan di Pasar Beringharjo tadi. Di sini dijual berbagai macam baju, aneka tas, cendramata, dan barang pernak-pernik lainnya ya. Tentu saja barang-barang yang ada di sini bisa dijadikan oleh-oleh teman-teman ya. Nah, kemudian di lokasi ini lokasinya di belakang Teras Malioboro 1 dan di sini digunakan untuk area kuliner ya. Jadi area kuliner di Teras Malioboro 1 itu lokasinya ada di belakang dan di sisi utara dari Teras Malioboro 1. Nah, ini salah satu kuliner yang dulunya berjualan di depan Pasar Beringharjo sebelum direlokasi teman-teman ya. Di sini ada gudeg dan pecel senggol ya, Bu Sumeh ini. Nah, kata-kata ikonik lain di Teras Malioboro 1 adalah Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Nah, selanjutnya dari Teras Malioboro 1 kita akan lanjutkan perjalanan menuju arah utara teman-teman ya. Kita akan menyusuri Jalan Margomulyo ke arah utara menuju Jalan Malioboro dan nanti perjalanan kita akan diakhiri di kawasan Plaza Malioboro atau Mall Malioboro. Nah, ini lokasinya ada di depan kawasan Kampung Ketandan teman-teman. Dan terlihat di sini banyak polisi yang berbaris menuju arah utara. Dan memang pada malam hari ini rencananya Presiden Jokowi yang saat ini berada di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta rencananya akan menyapa masyarakat, dan menurut informasi yang kami dapatkan malam ini Presiden Jokowi akan mengunjungi Plaza Malioboro. Nah, kalau kita perhatikan di depan kita ini adalah perempatan Suryat Majan ya, arah ke kanan akan menuju Jalan Suryat Majan
Kemudian arah ke kiri akan menuju Jalan Pajeksan teman-teman ya. Dan di depan sana ini merupakan Jalan Malioboro dan terlihat di sana ada plakat Malioboro yang merupakan salah satu lokasi favorit bagi wisatawan untuk berfoto saat berkunjung di kawasan Malioboro ini. Nah teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan arah ke kiri akan menuju Jalan Dagen, dan perlu teman-teman ketahui bahwa Jalan Dagen ini merupakan sayap Jalan Malioboro dan banyak sekali hotel-hotel ataupun penginapan yang juga merupakan salah satu destinasi favorit untuk mencari hotel atau penginapan ya, karena lokasinya cukup dekat ya dengan Jalan Malioboro. Selain hotel ataupun penginapan di sepanjang Jalan Dagen ini juga banyak sekali berbagai jenis kuliner yang tentunya dengan pilihan harga yang cukup variatif ya, dari angkringan hingga seafood. Teman-teman, ini suasana di depan Jalan Dagen ya pada malam hari ini, dan saat ini kelihatannya sudah banyak dipenuhi wisatawan ya yang berjajar sepanjang Jalan Malioboro yang mereka menantikan kedatangan Bapak Presiden Jokowi ini. Nah teman-teman, saat ini kita sudah lebih dari 30 menit di lokasi ini, dan menurut informasi saat ini Presiden Jokowi tidak jadi menyapa masyarakat ataupun wisatawan di Yogyakarta pada malam hari ini karena ada agenda penting lainnya pada malam hari ini. Nah teman-teman, selanjutnya kita terus berjalan ke arah utara, dan saat ini kita berada di depan Plaza Malioboro, dan seperti inilah suasana pada malam hari ini, cukup ramai ya. Nah Plaza Malioboro ini juga area depannya, area yang kita lewati saat ini juga merupakan area favorit ya buat wisatawan untuk menikmati malam ya. Nah teman-teman, di depan kita ini ada salah satu spot foto favorit buat wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro ini, yaitu plakat Malioboro. Nah lokasi plakat Malioboro ini selain di depan Plaza Malioboro juga ada 3 lokasi lainnya. Yang pertama ada di perempatan Suryatmajan yang tadi kita lalui, kemudian ada di ujung utara Jalan Malioboro ya, yang tadi juga kita lalui, jadi lokasinya persis di depan Bank BPD DIY. Dan kemudian lokasi yang keempat ada di depan Teras Malioboro 2. Nah ini adalah suasana di
sebelah barat dari Plaza Malioboro, dan di sini terlihat masih cukup ramai teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di kawasan Malioboro pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun. So